wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Melanjutkan pertemuan minggu kemarin, hari ini kita akan tetap membahas tentang menulis teks iklan. Ya, hari ini kalian tetap berlatih menulis teks iklan. Bedanya, kalau pertemuan minggu kemarin kalian berlatih menulis teks iklan secara individu, hari ini kalian akan berlatih menulis teks iklan secara kelompok. Ayo diam, kok pada rapi semua? Diam ya, jangan gaduh. Dengarkan ibu sampai selesai ya. Oke, ibu lanjutkan ya. Nah, terkait menulis teks iklan yang sudah kalian lakukan pada pertemuan minggu lalu, apakah ada yang masih ingat langkah-langkah menulis teks iklan yang baik dan benar itu bagaimana? Ayo, coba angkat tangannya yang tahu. Ya, silakan Alvin. Ya, betul sekali. Langkah pertama menulis teks iklan yaitu fokus pada kepentingan atau masalah yang dihadapi oleh konsumen atau target pasar. Ya, yang fokus konsumen atau target pasar ini yaitu seperti misalnya ada konsumen yang ingin menurunkan berat badan, maka pernyataan awal yang menarik itu adalah apakah Anda ingin menurunkan berat badan dalam waktu sebulan? Bla 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 bla, begitu ya. Jadi pernyataan awal itu harus menarik, harus fokus pada kepentingan atau masalah konsumen atau target pasar. Lalu yang kedua, ada yang mau menambahkan? Ayo, kok Alvin lagi? Yang lain masa sudah lupa semua? Ya, silakan Rina. Ya, betul sekali. Jadi langkah kedua yaitu menawarkan solusi. Misalnya tadi kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau konsumen kita adalah orang yang ingin menurunkan berat badan, maka kita harus menawarkan solusi. Misalnya seperti mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, lalu defisit kalori, dan kalau pengen dietnya afdol, minum soy protein agar protein harian terpenuhi, begitu ya. Jadi apa produk yang tadi ibu sebutkan yang menjadi objek dari teks iklan ini? Ya betul, soy protein. Jadi tadi sudah dijelaskan ibu ya bahwa soy protein itu bisa memenuhi protein harian. Nah, itu menawarkan solusi ya. Jadi untuk menurunkan berat badan itu selain defisit kalori juga harus memenuhi protein harian. Caranya yaitu dengan minum soy protein, begitu ya. Oke, lalu yang selanjutnya, langkah terakhir. Ada yang bisa memberitahu? Ya silakan Ega. Ya, betul sekali. Jadi langkah terakhir yaitu menunjukkan bukti. Jadi kalau ingin produk atau jasa yang kalian tawarkan itu laris manis, maka kalian harus menunjukkan bukti, bukan sekadar janji-janji ya. Jangan kayak doi yang hanya mengumbar janji-janji manis ya. Jadi kita harus menunjukkan bukti. Buktinya itu bisa berupa testimoni dari konsumen sebelumnya ya, atau kita bisa menawarkan penawaran yang menggiurkan, misalnya berat badan akan turun dalam sebulan atau uang kembali 100%, begitu ya. Nah, itu tadi hampir sama ya langkah-langkahnya seperti menulis teks iklan pada pertemuan minggu lalu. Tapi bedanya sekarang
kalian menulis teks iklan secara kelompok ya. Sebelum ibu menjelaskan tugas kelompok kalian, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Di kelas ini ada berapa siswa? 32. Berarti ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompok ada 6 sampai 7 orang ya. Nah, ibu sudah membuat undian ya, semacam undian. Di toples ini ada kertas bertuliskan nomor 1 sampai 5 ya. Silakan kalian ambil. Silakan maju. Kalian ambil sendiri ya. Tapi jangan gaduh ya, nanti mengganggu kelas sebelah ya. Silakan. Sudah ambil kertas semua ya? Sudah dapat semua ya? Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 ada di sebelah sini, kelompok 3 di belakangnya kelompok 1, kelompok 4 di belakangnya kelompok 2, dan kelompok 5 ada di tengah ya. Silakan pindah. Hayo, kok rame sendiri ya? Yang pindahnya itu pakai kaki ya, bukan pakai mulut. Ayo, jangan rame ya, tertib, tetap tertib. Sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Oke, kalau sudah, ibu akan menjelaskan aturan mainnya ya. Ya, jadi seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, bahwa kalian akan berlatih menulis teks iklan ya. Tetapi bedanya dari pertemuan minggu lalu, kali ini produk yang kalian tawarkan atau kalian jadikan teks iklan itu ibu yang menentukan sendiri. Jadi ibu sudah bawa beberapa produk makanan dan minuman ya, yang nanti akan kalian pilih sesuai keinginan masing-masing untuk dijadikan teks iklan, atau yang akan kalian jadikan teks iklan ya. Ini ada Lemonilo, lalu Tropika Naslim, ada ini Hatari, lalu yang minumannya, produk minuman ada Yakult dan juga Pocari Sweat ya. Nanti bisa kalian pilih sendiri sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk maju mengambil produk yang kalian inginkan ya. Silakan. Sudah ambil produknya ya semua kelompok? Pada yang belum kebagian? Sudah ya? Sudah semua ya. Jadi sekarang ibu silakan pada kalian untuk memulai mengerjakan tugas ya. Silakan. Ibu beri waktu selama 30 menit ya. Cukup kan? Harus cukup dong ya. 30 menit itu lama, harus cukup ya. Setiap 10 menit nanti ibu akan berkeliling untuk mengecek kerjaan kalian sudah sampai mana ya. Paham semua? Ya sudah, kalau paham silakan mulai mengerjakan. Ya, sudah 10 menit berlalu, ibu akan berkeliling untuk mengecek progres kalian sudah sampai mana. Oh ya, sebelum itu ibu mau menyampaikan bahwa setelah kalian menulis teks iklan nanti, kalian akan, setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Jangan lupa, jadi cepat selesaikan ya. Oke, ibu akan berkeliling dulu. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 tadi dapat apa? Dapat produk apa? Produk Lemonilo. Oke, enak ini ya. Produk Lemonilo, mie instan Lemonilo. Coba ibu lihat pekerjaan kalian sudah sampai mana?
Masih baru setengah ya, baru dapat setengah ya. Coba ini kalimat pembukanya ini masih kurang menarik ya, coba diganti ya, bisa diganti dengan coba diganti dengan tetap ingin makan mie instan meski sedang diet ya, bisa diganti seperti itu ya, ingin makan instan meski sedang diet, itu bisa diganti seperti itu ya. Seluruhan sudah bagus ya, tinggal ini kalimat pembukanya saja yang harus diperbaiki ya. Ini silahkan perbaiki ya. Ini semua kerja semua kan ya, nggak ada yang numpang nama doang ya. Kalau ada nanti ya yang nggak ikut kerja, bisa kalian catat namanya ya, biar nilainya ibu kurangi ya. Oke, ibu akan keliling dulu ke kelompok lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, nanti ibu kesini lagi ya. Oke, anak-anak silakan perhatikan ke depan ya. Waktunya sudah selesai, 30 menit sudah berlalu ya. Sudah selesai semua kan? Oke, kalau sudah selesai semua, kita akan mulai presentasinya ya. Dimulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, silakan. Ya, bagus sekali teks iklan yang ditulis oleh kelompok 1 tentang mie instan Lemonilo ya tadi. Ya, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan, yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, ibu dapat menyimpulkan bahwa mie instan Lemonilo itu adalah mie instan yang sehat. Kenapa sehat? Karena mie instan Lemonilo itu dibuat dari bahan-bahan alami ya, bahan-bahan yang aman dikonsumsi untuk tubuh manusia ya. Lalu tidak seperti mie goreng atau mie instan dari merek lainnya seperti Indomie atau Sedap, mie Lemonilo ini tanpa melalui proses penggorengan, jadi sangat cocok dikonsumsi oleh semua kalangan usia ya. Gitu ya kelompok 1 ya. Sampai sini apa ada yang kelompok lain yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Nanti yang bertanya akan mendapatkan poin tambahan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 2 mau bertanya apa? Ya, kelompok 2 bertanya apakah mie Lemonilo ini bisa dikonsumsi setiap hari, mengingat bahwa mie Lemonilo ini dibuat dari bahan-bahan alami. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari anggota kelompok 2. Ya, Oke, bagus jawaban dari kelompok 1, tetapi ibu hanya ingin menambahkan atau meluruskan sedikit saja ya. Ya, nggak apa-apa ya kelompok 1 ya. Oke, jadi ya jadi tadi kelompok 1 sudah tadi sudah menjawab pertanyaan dari anggota kelompok 2 bahwa mie Lemonilo ini bisa dikonsumsi setiap hari karena terbuat dari bahan-bahan alami seperti saripati bayam ya, begitu ya kelompok 1. Nah, ibu hanya ingin meluruskan sedikit saja. Jadi meskipun mie Lemonilo ini terbuat dari bahan-bahan alami dan tanpa proses penggorengan, tetapi mie Lemonilo ini tetap saja mengandung sodium yang sangat tinggi ya. Bisa dilihat di nutrition fact-nya atau informasi nilai gizi ini ya, bahwa Lemonilo ini mengandung sodium sebanyak 640 mg.
Jadi kalau kita mengonsumsi mie instan lemonilo setiap hari ini juga pasti ada dampaknya ya. Seperti kalau kelebihan sodium itu akan menimbulkan hipertensi, gagal jantung, dan sebagainya. Jadi itu akan berpengaruh pada kesehatan kita juga, meskipun mie lemonilo ini terbuat dari bahan-bahan alami ya. Ini di kemasannya juga sudah dijelaskan bahwa ini adalah pilihan lebih sehat dibandingkan produk yang sejenis, tetapi harus dikonsumsi dalam batas wajar. Jadi tidak boleh dikonsumsi setiap hari ya gitu ya kelompok 1 ya. Ibu hanya ingin meluruskan saja jawaban dari kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 2, apakah jawaban dari kelompok 1 dan tambahan dari ibu jelas? Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan lagi dari kelompok lain mungkin ya. Yang bertanya kok hanya anak itu saja sih, yang lainnya mana masih hidup kan? Masih hidup semua kan ya, jadi silakan bertanya. Ada yang bertanya lagi dari kelompok 5 ya, silakan kelompok 5 ya. Kelompok 5 bertanya apakah mie lemonilo ini aman dikonsumsi oleh anak kecil ya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab kelompok 5 ya. Ayo yang jawab, jangan Retno saja, tadi Retno sudah jawab. Yang lain masa diam saja, jangan Retno ya. Yang lain ya, silakan Hendri. Oke. Ya, tadi jawaban dari kelompok 1 sudah benar ya, bahwa mie lemonilo ini aman dikonsumsi oleh anak kecil juga karena mengandung bahan-bahan yang alami, lalu tanpa pengawet, warna sintetis, dan penguat rasa. Karena ini sehat ya, jadi cocok sekali dimakan oleh anak kecil ya, aman dikonsumsi oleh anak kecil. Betul apa yang dijelaskan oleh kelompok 1 sudah benar ya. Ya, tadi tepuk tangan. Kelompok 1 sudah menjelaskan dengan baik ya teks iklan yang sudah mereka tulis, dan teks iklan yang mereka tulis juga sudah sangat baik sekali menjelaskan secara rinci kelebihan dari produk yang mereka tawarkan, yaitu mie lemonilo ini ya. Sudah cukup baik ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing ya. Secara keseluruhan diskusi hari ini sudah cukup baik ya. Teks iklan yang kalian tulis juga sangat bagus, sudah menerapkan langkah-langkah menulis iklan yang baik dan benar ya. Bu acungi jempol. Lalu semua anggota kelompok juga berpartisipasi, tidak ada yang menumpang nama saja ya. Berikan tepuk tangan untuk kalian ya atas kerja keras kalian hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Apalagi di masa sekarang itu banyak sekali dibutuhkan copywriter ya. Copywriter ini adalah seorang penulis artikel yang mengiklankan suatu produk atau jasa. Jadi kalau kalian nanti ingin menjadi seorang copywriter, kalian bisa berlatih menulis teks iklan ini ya, agar kalian bisa terlatih keterampilan menulis iklan ini ya. Siapa tahu nanti ada yang ingin menjadi copywriter di perusahaan besar ya. Oke, Ibu cukupkan kegiatan belajar mengajar hari ini ya. Baik,
Kalau ibu ada salah kata atau perbuatan, Bu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.